Namaku Vira. Aku baru saja pindah ke kota kecil ini untuk mulai hidup baru setelah kehilangan pekerjaan di Jakarta. Aku butuh tempat tinggal yang murah, dan kontrakan di Jalan Semangka nomor 106 terasa seperti berkah dari langit. Bangunannya besar, agak tua, tapi harganya luar biasa murah, hanya 400.000 per bulan. Pemiliknya, Bu Mirna, wanita tua yang selalu memakai baju hitam, menyambutku dengan senyum aneh. Dia bilang, "Kalau kamu mau tinggal di sini, ada satu syarat." Aku mengangguk. "Kamu harus keluar rumah setiap malam ke-7, dan jangan pernah tidur di dalam rumah malam itu." Aku tertawa kecil. Kukira hanya mitos atau kepercayaan kampung. Aku setuju dan menandatangani kontrak. Hari pertama sampai kelima berjalan normal. Meski kadang kulihat pintu kamar mandi mengayun sendiri atau lampu ruang tengah meredup tanpa sebab, aku menganggapnya wajar di rumah tua. Namun malam ke-6, aku mulai mimpi buruk. Mimpi tentang seorang pria berseragam tentara yang mengetuk jendela kamarku dan berkata, "Jangan tidur malam besok. Ingatkan dirimu, jangan tertidur." Paginya, aku terbangun dengan rasa takut yang aneh. Aku bahkan menemukan bekas lumpur di bawah jendela, padahal kamar itu berada di lantai 2. Aku mencoba menghubungi Bu Mirna, tapi nomor ponselnya mati. Aku mulai mencari informasi dari warga sekitar. Salah satu tukang sayur berkata, "Rumah itu, udah banyak orang yang ngontrak di sana. Tapi nggak ada yang betah lebih dari seminggu." Dia menatapku serius. Beberapa bahkan nggak pernah ditemukan lagi. Aku pulang dengan jantung berdetak cepat. Rumah itu tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah-olah, ada yang sedang menunggu aku tertidur. Dan malam ke-7 pun tiba. Aku berusaha pergi, tapi hujan deras mengguyur kota. Jalan banjir, semua ojek online menolak pesanan. Aku sendirian, terjebak, listrik padam. Pukul 11 malam, aku berbaring di kasur dengan lilin menyala. Terdengar suara dari loteng, langkah kaki, berat, lambat, menuju tangga. Aku menahan napas, tapi mataku berat. Aku mulai tertidur, dan saat aku membuka mata, seseorang berdiri di ujung kasurku. Mataku terbuka lebar, lilin di meja sudah hampir habis. Cahaya temaram menari-nari di dinding. Sosok itu, tinggi, kurus, dan mengenakan seragam tentara lapuk, berdiri diam di ujung kasurku. Kepalanya tertunduk, tapi tubuhnya tegak seperti sedang apel pagi. Aku tidak bisa bergerak, tubuhku terasa berat, seperti ditindih sesuatu. Nafasku pendek, panik. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya kosong, kulitnya seperti tanah retak. Dia membuka mulutnya perlahan. "Kau tertidur." Kalimat itu seperti menggema langsung ke dalam kepalaku. Bukan suara biasa, melainkan seperti bisikan dari balik liang kubur. Seketika, tubuhku bisa bergerak kembali. Aku menjerit dan bangkit dari kasur, menjatuhkan lilin. Ruangan seketika gelap total. Aku berlari ke arah pintu, membuka kunci, dan berhambur keluar ke jalan sambil hujan mengguyur tubuhku. Udara malam menusuk tulang, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin keluar dari rumah itu. Tapi saat aku melihat ke belakang, rumah itu gelap, namun dari salah satu jendelanya, sosok itu masih berdiri. Menatapku. Aku menginap di warung 24 jam di ujung jalan malam itu. Tubuhku menggigil. Saat subuh, aku kembali ke rumah dengan niat mengambil barang-barang dan pergi selamanya. Tapi saat aku membuka pintu, rumah itu seperti tak pernah kutinggali. Tidak ada kopraku, tidak ada peralatan dapur, bahkan spray dan bantal di kamar berbeda dari yang kupakai. Lebih aneh lagi, aku melihat cermin besar di ruang tengah yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Cermin itu tinggi, tua, dengan bingkai kayu ukiran kepala ular. Dan di permukaannya, samar-samar, terpantul sesosok perempuan yang bukan aku.
Dia berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Detik itu juga, aku keluar dan menuju rumah Bu Mirna. Untungnya, dia ada di rumah. Saat melihat wajahku, dia langsung pucat. Aku sudah bilang, jangan tidur di malam ketujuh. Katanya dengan suara gemetar. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu, Bu? Tanyaku. Bu Mirna menatap kosong ke arah hujan di luar jendela. Lalu ia berkata pelan, rumah itu pernah jadi pos tentara zaman dulu. Tapi seluruh pasukan yang tinggal di sana, hilang misterius semalam. Tidak ditemukan jasadnya. Setelah itu, siapapun yang tinggal lebih dari 6 malam akan dilihat oleh penunggu lama rumah itu sebagai penerus yang cocok. Mereka akan mengambilmu. Aku tercekat. Kenapa ibu sewakan tempat seperti itu? Bu Mirna menatapku lama, lalu dia berbisik, karena kutukan itu hanya bisa berhenti kalau ada yang menggantikan mereka. Aku mundur 1 langkah. Jadi, saya korban berikutnya. Dia tidak menjawab, tapi senyum kecil yang menyimpang dari wajahnya. Itu sudah cukup jadi jawaban. Malam itu, aku tidur di hotel. Tapi saat aku membuka ranselku, aku menemukan sebuah benda yang bukan milikku. Topi loreng tua, dengan nama yang terjahit rapi di tepinya. Sersan Gunawan. Dan sejak saat itu, aku merasa, ada yang mengikuti kemanapun aku pergi. Aku pikir semua sudah berakhir. Aku pikir aku aman di hotel sederhana di tengah kota. Tapi malam itu, saat jarum jam menunjuk ke angka 12, suara itu datang kembali. Tap, tap, tap. Langkah kaki berat dan lambat terdengar dari lorong kamar. Awalnya aku kira itu suara petugas malam. Tapi suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku, lalu diam. Sunyi. Aku meraih gagang pintu dan menempelkan telinga. Tidak ada suara. Sampai tiba-tiba, tok, 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 3 ketukan keras menghantam pintu kamarku. Aku tersentak mundur, napasku memburu, kakiku ingin berlari, tapi tubuhku terpaku. Lalu, suara itu terdengar. Sersan Gunawan, lapor, siap tugas. Suaranya berat dan bergetar. Aku mundur perlahan, mengarahkan pandangan ke ranselku, dan kulihat topi tentara tua itu bergerak sendiri. Perlahan-lahan meluncur keluar dari dalam tas, seperti ditarik oleh tangan tak kasat mata. Aku menjerit. Lampu kamar seketika padam. Gelap total. Aku memburu tombol senter ponsel, dan dalam pantulan cahaya yang redup, aku melihat bayangan hitam tinggi di pojok kamar. Tak bergerak, tak bersuara. Aku mengarahkan cahaya ke arahnya, tapi bayangan itu menghilang. Paginya, aku bangun di bawah ranjang. Keringat membanjiri tubuhku, kulitku dingin, dan yang membuatku makin panik, ada jejak lumpur di lantai kamar, dari pintu hingga ke sisi ranjang. Aku tahu, ini bukan lagi soal rumah nomor 106. Sosok itu mengikutiku, kemanapun aku pergi. Aku kembali ke rumah Bu Mirna. Tapi rumah itu kini kosong. Ditinggalkan. Gembok besar tergantung di pagar. Tetangga sebelah bilang, Bu Mirna sudah pergi 2 hari lalu. Tidak ada yang tahu kemana. Di rumah kontrakan nomor 106, pintu depan terbuka setengah. Ada aura gelap yang terasa meski dari luar pagar. Dan di jendela lantai 2, aku melihatnya lagi. Sosok pria itu, seragamnya robek, tangannya menjulur keluar. Matanya putih seluruhnya, mulutnya terbuka, seperti memanggil. Aku mulai menelusuri asal-usul rumah itu. Aku mendatangi kantor arsip kota. Seorang pegawai tua menunjukkan dokumen lusuh. Rumah itu dulunya markas kecil tentara zaman 65. Ada 1 regu berisi 7 orang yang menginap di sana, dipimpin Sersan Gunawan. Namun 1 malam, seluruh pasukan hilang secara misterius. Tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya sepatu dan topi mereka yang tertinggal. Sejak itu, rumah itu dikosongkan selama puluhan tahun.
sampai Bu Mirna mewarisinya, dan mulai menyewakan kamar itu, dengan syarat jangan tidur malam ketujuh. Karena menurut cerita, roh mereka muncul di malam itu. Mencari pengganti, aku mulai sadar, mereka tidak hanya ingin menakutiku. Mereka ingin mengambilku, menjadikanku bagian dari mereka. Dan mungkin, satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah kembali ke rumah nomor 106, menemui mereka, dan menyelesaikan apapun yang belum selesai sejak malam itu. Langit mendung saat aku kembali berdiri di depan rumah kontrakan itu. Rumah nomor 106, rumput liar tumbuh subur di halaman, dan daun-daun kering menumpuk di teras. Seolah rumah ini memang sengaja ditinggalkan oleh waktu. Tanganku gemetar saat membuka pagar yang berkarat. Setiap langkah di tanah halaman terasa berat, seperti ada yang menolak kehadiranku. Tapi aku harus kembali, harus menyelesaikan ini semua. Kalau tidak, mereka akan terus mengikutiku, sampai aku mati. Pintu depan terkunci, tapi jendela samping yang dulu pernah kupakai terbuka sedikit. Aku masuk perlahan, bau apek dan debu menyambutku. Tapi yang aneh, perabotan di dalamnya seperti kembali ke posisi semula, seperti saat aku pertama kali menempatinya. Bahkan kopraku ada di atas meja, persis seperti saat aku baru datang. Apa? Rumah ini hidup, bisikku. Aku menuju kamar yang sama, tempat semua teror dimulai. Di dindingnya, kini tergantung sebuah peta tua, kusam dan sobek, dengan tulisan tangan di bagian bawahnya. Operasi senyap 7 jiwa harus kembali. Tiba-tiba, aku mendengar suara dari belakang. Tep, 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 suara sepatu tentara. Aku menahan napas. Saat menoleh, kulihat sosok Sersan Gunawan berdiri di lorong. Wajahnya hancur sebelah, tapi tatapannya penuh tuntutan. Tangannya menunjuk ke arah ruang tengah. Aku mengikuti. Di sana, aku menemukan sebuah lubang di lantai, tertutup karpet. Kubuka, dan kudapati ruang bawah tanah kecil, pengap dan gelap. Dengan bantuan senter, aku turun. Dinding ruang itu penuh coretan simbol aneh. Di tengahnya, ada 7 bangku kayu yang mengelilingi lingkaran berisi abu dan tulang. Di dinding, tertulis, "Yang terakhir belum kembali. Kami menunggu penerus ke-7." Detik itu juga, semuanya jadi jelas. Selama ini, 6 roh tentara itu sudah terkunci di dalam rumah. Tapi mereka tidak lengkap. Mereka butuh 1 jiwa terakhir untuk menyempurnakan ritual yang pernah gagal dilakukan, ritual untuk memutuskan hubungan mereka dengan dunia ini. Dan kini, mereka memilih aku. Karena aku tinggal selama 7 malam. Karena aku tidur di malam yang seharusnya tidak boleh. Tiba-tiba, lampu senterku padam. Gelap total. Dan dari setiap sudut ruang bawah tanah itu, sosok-sosok mulai bermunculan. 6 tentara, berdiri mengelilingiku. Tubuh mereka rusak, pakaian mereka berlumur tanah dan darah. Tapi semua memandangku, dengan mata yang sama, memohon. Sersan Gunawan maju selangkah, lalu berkata dengan suara lirih, "Kau, satu-satunya yang bisa mengakhiri ini." Lalu dia menyerahkan sesuatu, sebuah buku tua bersampul kulit. Di dalamnya, tertulis instruksi ritual pemutusan roh. Lengkap, dengan nama-nama mereka. Termasuk yang ke-7. Namaku. Aku menolak. Aku mundur. Tapi saat itulah, pintu ruang bawah tanah tertutup sendiri, dan seluruh lilin di dalam menyala satu persatu. Ritual itu, sudah dimulai. Dan kalau aku berhenti di tengah, mereka semua akan terjebak selamanya. Atau lebih buruk, mereka akan menarikku ikut bersama mereka. Aku berdiri di tengah ruang bawah tanah, dikelilingi oleh 6 roh tentara yang tak bisa pergi. Di tanganku, buku ritual tua yang menyeramkan. Setiap halaman seperti hidup, huruf-hurufnya tampak bergerak pelan, membisikkan mantra dalam bahasa yang tak ku mengerti. "Kau harus memilih," suara Sersan Gunawan menggema.
Memilih apa? Tanyaku, dengan suara nyaris tak keluar dari tenggorokan. Antara mengunci kami selamanya, atau membuka jalan ke tempat kami seharusnya pergi. Ritual itu bukan hanya tentang membaca mantra. Ada bayaran yang harus kubayar. Darah. Di tengah lingkaran itu, ada sebilah pisau karatan. Besinya tua, tapi tajamnya masih menakutkan. Di sekelilingnya, ada mangkuk tanah liat dengan tulisan merah tua yang hampir pudar. Aku tahu itu bukan tinta. Aku menolak. Aku hanya penyewa rumah. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Sersan Gunawan melangkah maju. Nafas dinginnya menyapu wajahku. Tangannya menunjuk ke arah dinding di belakangku. Saat kutoleh, aku terpaku. Di sana, ada foto-foto diriku. Saat tidur, saat makan, saat membaca, semua saat aku tinggal di rumah ini. Bahkan ada satu foto, saat aku mandi. Kami telah memilihmu sejak malam pertama. Tubuhku melemas. Tak ada jalan keluar. Aku membuka buku tua itu. Ada 7 nama. 6 nama di antaranya telah dicoret. 1 nama tersisa, di baris terakhir. Agra Lesmana, penerus ke-7. Itu, namaku. Tiba-tiba tubuhku bergerak sendiri. Kakiku melangkah ke dalam lingkaran. Tanganku terulur, menggenggam pisau itu. Saat ujungnya menyayat telapak tanganku, darah menetes ke mangkuk. Lilin-lilin di sekeliling mulai bergetar. Dinding ruangan bergemuruh. Para tentara itu tersenyum. Mereka mulai membaca mantra dari dalam dada, dalam bahasa yang berat dan berdentum. Suara mereka menyatu, menggetarkan seluruh ruangan. Aku mengikutinya, membaca mantra yang tertulis di halaman terakhir. Aku, dengan darahku, membuka jalan. Untuk 6 jiwa, kembali ke asalnya. Seketika itu, tubuh para roh bersinar merah, lalu satu persatu menguap menjadi debu, menyatu ke dalam tanah. Tinggal satu sosok yang tersisa. Sersan Gunawan. Ia tidak ikut memudar. Aku sudah membebaskan mereka, seruku. Sekarang biarkan aku pergi. Tapi Sersan Gunawan hanya menatapku. Belum selesai. Masih ada satu tugas. Tangannya menunjuk mangkuk berisi darahku yang kini mulai menghitam. Buku tua di tanganku terbakar sendiri. Lalu api membentuk tulisan di udara. Satu pengganti, harus tetap tinggal. Aku ternganga. Mereka semua bebas, tapi ada harga, aku harus mengganti 1 jiwa di rumah itu. Sersan Gunawan mendekat, menyodorkan topi militernya padaku. Sekarang, giliranmu berjaga. Lampu lilin padam. Gelap, sunyi. Hanya ada langkah berat, menuju tubuhku yang beku. Aku terbangun dalam gelap. Tubuhku tergeletak di lantai ruang bawah tanah, dingin dan lembab. Nafasku berat, seperti paru-paruku terisi tanah. Tapi anehnya, aku masih hidup. Atau, mungkin tidak. Kulihat ke sekeliling. Tidak ada lagi sosok Sersan Gunawan. Tidak ada para tentara. Tapi rumah itu tetap sunyi, terlalu sunyi, seperti sedang menahan napas. Buku tua dan mangkuk darah sudah menghilang. Tapi satu benda tertinggal, topi militer yang diberikan Sersan Gunawan. Aku memungutnya. Di dalamnya, tertulis satu kalimat. Penjaga ke-7 telah ditunjuk. Aku berlari keluar dari ruang bawah tanah. Tapi pintu ke atas, tertutup rapat. Seperti disegel oleh kekuatan yang tak terlihat. Kupukul, kutendang, bahkan kuteriaki. Tapi sia-sia. Tak ada yang mendengar. Tapi saat aku berhenti dan diam, kudengar suara ketukan dari balik dinding. Duk, duk, duk. Ritmis. Teratur. Tapi makin lama, makin keras. Aku menelusuri arah suara itu hingga ke sudut ruangan. Di sana, ada satu peti kayu tua. Warnanya kehitaman, penuh ukiran aneh. Saat kubuka, isi peti itu membuat darahku membeku. Tulang belulang manusia. Dan di atasnya, sebuah seragam tentara yang sudah lapuk, dengan nama di dada. Agra L. Itu, namaku.
Aku terhuyung ke belakang. Mustahil. Aku belum mati. Aku masih hidup. Tapi suara-suara mulai datang dari segala arah. Suara teriakan kesakitan, tangisan minta tolong, suara tembakan, dan derap langkah sepatu berat. Aku lari ke lantai atas. Kali ini pintu terbuka, tapi rumahnya sudah berubah. Dinding-dindingnya berdarah, jendela-jendela membeku, dan jam di ruang tamu berputar mundur dengan kecepatan gila. Aku mendekati cermin besar di ruang tengah. Tapi yang kulihat bukan wajahku. Wajahku berubah. Separuh rusak, mataku memerah, dan kulitku seperti terbakar. Aku sudah bukan manusia sepenuhnya lagi. Penunggu baru telah ditahbiskan. Suara itu bergema dari seluruh penjuru rumah. Rupanya, rumah ini bukan sekadar tempat terkutuk. Ini adalah penjara spiritual, tempat para roh jahat dikunci, dan satu jiwa hidup dipilih untuk menjadi penjaga portal. Dan sekarang, giliran aku yang menjaga pintu itu. Malam pun datang. Seperti biasa, jam di ruang tamu berhenti di pukul 1:06 dini hari. Angin berhembus. Api lilin menyala sendiri. Pintu depan berderit terbuka. Dan di ambangnya, seorang anak muda berdiri. Ia membawa koper. Wajahnya lelah. Mungkin baru saja mendapat info kos-kosan murah dari internet. Sama seperti aku dulu. Permisi, ini rumah nomor 106 ya? Tanyanya. Aku tak bisa bicara, tapi tubuhku bergerak sendiri. Aku membuka pintu lebih lebar, tersenyum pelan, dan memberi isyarat. Masuklah. Namanya Dimas, seorang mahasiswa rantau yang baru saja diterima magang di kota ini. Ia tak punya banyak uang, dan menemukan info rumah nomor 106 dari grup pencari kos di media sosial. Harga sewanya murah, pemiliknya pun tak pernah menampakkan diri, hanya komunikasi lewat pesan singkat. Baginya itu cukup, yang penting tempat tinggal. Namun ia tak tahu, bahwa rumah itu sedang menunggu. Hari pertama, Dimas masuk rumah dengan koper kecil dan tas punggung. Interior rumah tampak usang, tapi bersih. Seperti seseorang telah menyiapkannya untuk disewa. Bagus juga, murah lagi, gumam Dimas sambil merebahkan tubuh di kasur tua. Tapi begitu ia memejamkan mata, seseorang membuka pintu kamarnya, pelan, dan berhenti di ambang pintu. Dimas membuka mata, tapi tak melihat siapapun. Hanya pintu yang terbuka sedikit. Ia bangkit, berjalan ke pintu, dan menutupnya kembali. Tak ada yang aneh, pikirnya. Tapi pada malam kedua, suara langkah kaki terdengar lebih jelas. Seperti seseorang berjalan bolak-balik di depan kamarnya. Duk, duk, duk. Lalu suara berat. Pukul 1, waktunya berjaga. Dimas membuka pintu dengan hati-hati. Lorong gelap, tapi ada cahaya samar dari ruang tengah. Saat ia menghampirinya, ia melihat seorang pria duduk menghadap dinding. Tubuhnya kaku, mengenakan seragam tentara usang dan topi tua. "Pak," panggil Dimas pelan. Pria itu tak menjawab, hanya duduk diam. Bahunya tampak bergerak naik turun seperti sedang menangis. Tapi saat Dimas mendekat, pria itu menghilang dalam sekejap. Tak ada siapa-siapa di ruang tengah. Hanya cermin besar yang menampilkan bayangan Dimas, dan sosok bayangan lain di belakangnya. Dimas membalikkan badan. Kosong. Mulai malam itu, Dimas tak bisa tidur. Suara-suara mulai sering terdengar. Tangisan, suara ketukan dari dinding, dan bisikan yang memanggil namanya dari balik jendela yang tertutup rapat. Ia mencoba keluar rumah. Tapi setiap kali keluar pintu depan, ia justru kembali masuk dari belakang. Seperti rumah itu melipat ruang. Hari keempat, ia menemukan sebuah buku tua tersembunyi di bawah lantai kayu ruang tengah. Isinya bukan tulisan manusia biasa. Halaman-halamannya penuh simbol dan nama-nama asing. Di halaman terakhir, ia menemukan nama dirinya sendiri. Dimas Prayoga,
pengganti berikutnya. Saat itu juga, semua lampu di rumah mati. Dan dari dapur, terdengar suara langkah sepatu berat. Seperti langkah militer, tapi hanya satu pasang. Langkahnya lambat, mendekat. Dimas sembunyi di bawah meja. Napasnya tertahan. Sampai akhirnya sosok itu muncul. Agra, kini mengenakan pakaian militer penuh, wajahnya setengah membusuk, dan matanya merah menyala. Tapi ia tersenyum. Kau datang lebih cepat dari yang kami kira. Dimas kini sudah mulai menerima kenyataan, rumah ini bukan sekadar tempat tinggal biasa. Ia terperangkap dalam sebuah siklus yang tidak pernah berakhir, tempat jiwa-jiwa yang hilang terperangkap selamanya. Setelah bertemu dengan sosok Agra yang menyeramkan, Dimas mencoba mencari tahu lebih dalam. Di malam yang sunyi, ia membuka kembali buku tua yang ditemukan di lantai ruang tengah. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan dan gambar aneh, simbol-simbol kuno bercampur dengan catatan-catatan berbahasa daerah yang sudah sangat sulit dipahami. Namun satu hal yang jelas, ritual rumah nomor 106 bukan hanya soal roh tentara. Tertulis bahwa rumah ini berdiri di atas tanah keramat yang dulunya merupakan tempat persembunyian sebuah makhluk gaib yang sangat kuat dan menakutkan. Makhluk itu dikenal sebagai Sang Penjaga Kegelapan. Makhluk ini dipercaya menjaga gerbang antara dunia hidup dan mati, dan setiap beberapa tahun, ia memilih seorang manusia yang masih hidup untuk menjadi penjaga baru. Jiwa manusia tersebut akan terjebak dan berubah menjadi penjaga abadi, sementara makhluk gaib itu mengambil kendali penuh atas dunia roh di sekitar rumah itu. Dimas terperangah. Ia kini sadar, siklus ini tidak hanya tentang arwah tentara yang hilang. Ada kekuatan yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan jauh lebih mengerikan. Sementara itu, di sudut kamar, suara lirih terdengar. Dia telah datang, sang penjaga baru, waktunya ritual dimulai. Dimas menggigil. Ia berusaha melawan, mencari cara untuk keluar. Tapi rumah itu semakin hidup, setiap sudut menjadi perangkap. Pintu-pintu terkunci, jendela berubah menjadi dinding batu, dan bayangan-bayangan gelap mulai berkumpul. Di dalam kegelapan, Dimas melihat sosok besar berdiri, menyerupai manusia tapi dengan mata hitam pekat dan sayap gelap yang mengembang. Makhluk itu mendekat dengan senyum dingin. "Selamat datang, penjaga baru," bisiknya. Dimas tahu, ini bukan hanya soal bertahan hidup, tapi melawan kekuatan yang telah berabad-abad menunggu korban berikutnya. Dimas berdiri gemetar di tengah ruangan yang semakin gelap dan sesak. Makhluk besar dengan mata hitam pekat itu menghadapnya, sementara bayangan-bayangan menari liar di dinding, seolah menertawakan penderitaannya. Namun kali ini, Dimas tak ingin menyerah. Ia ingat kata-kata dari buku tua yang pernah dibacanya. Kekuatan makhluk hanya dapat dilemahkan dengan cahaya murni dan keberanian hati. Dengan sisa keberanian yang ada, Dimas merogoh tasnya dan mengeluarkan senter kecil yang biasa ia bawa untuk magang malam. Lampu senter itu menyorot lurus ke makhluk itu. Seketika, bayangan gelap bergetar dan bergoyang seperti terpapar sinar matahari setelah lama terkubur. Makhluk itu mengerang kesakitan. Suara gaibnya pecah, memenuhi seluruh rumah dengan gemuruh yang mengguncang. Tapi ia tak mundur. Justru makhluk itu membelah dirinya menjadi banyak sosok bayangan yang menerjang Dimas dari segala arah. Dimas menangkis dengan tangan kosong, sambil terus mengarahkan senter ke setiap bayangan yang mencoba menaklukkan dirinya. Saat situasi semakin genting, Dimas berlari ke ruang tengah, tempat buku tua itu ditemukan. Di sana, ia menemukan sebatang lilin putih yang menyala sendiri, dan selembar kertas bertuliskan mantra pemanggil. Tanpa berpikir panjang, Dimas membaca mantra itu dengan suara lantang. Tiba-tiba, cahaya putih membanjiri seluruh rumah, menerangi tiap sudut gelap. Makhluk gaib itu meraung dan berusaha bertahan, tapi akhirnya tubuhnya mulai memudar, terkikis oleh cahaya murni. Namun sebelum menghilang,
makhluk itu berbisik. Ini bukan akhir, siklus akan terus berulang, penjaga berikutnya sudah menunggu. Lalu ia lenyap. Dimas terengah-engah, tubuhnya gemetar. Rumah mulai berubah kembali menjadi seperti biasa, pintu terbuka, jendela tak lagi membeku. Ia keluar rumah dengan cepat, tanpa menoleh ke belakang. Tapi saat langkahnya melewati gerbang, ia menangkap sebuah bisikan terakhir dari arah rumah. Jangan pernah tidur di rumah nomor 106. Dimas berdiri di pinggir jalan, menatap jauh ke arah rumah nomor 106 yang kini terlihat biasa saja, tanpa bayangan gelap atau suara gaib. Ia menarik napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu sudah berlalu. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan yang tak bisa dihapus. Semalam, setelah melarikan diri, Dimas merasa seperti kehilangan sesuatu. Sebuah kekosongan yang aneh. Seolah ada sesuatu yang ikut bersamanya dari rumah itu. Hari-hari berlalu, Dimas kembali menjalani hidupnya sebagai mahasiswa magang. Tapi malam-malamnya penuh mimpi buruk, mimpi tentang tentara dengan mata merah, bayangan hitam yang mengejarnya, dan suara-suara bisikan yang terus memanggil namanya. Suatu malam, ketika Dimas membuka tasnya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah koin antik dengan ukiran simbol aneh, yang sama persis dengan yang ada di buku tua di rumah nomor 106. Ia menyentuh koin itu dengan tangan gemetar, dan tiba-tiba ia mendengar suara halus dari dalam dirinya. Kau sudah terpilih, penjaga baru, siklus belum berakhir. Dimas menyadari bahwa meskipun makhluk itu telah lenyap, kutukan rumah nomor 106 tidak benar-benar hilang. Ia telah membawa sebagian dari kegelapan itu bersamanya. Tak ada jalan kembali. Kini, Dimas harus memutuskan, apakah akan melawan takdirnya dan mencari cara menghancurkan siklus terkutuk ini sekali dan untuk selamanya, atau menerima nasibnya sebagai penjaga rumah 106, meneruskan rantai penderitaan yang tak berujung. Lalu, di malam gelap berikutnya, saat ia bersiap tidur, suara bisikan itu datang lagi. Jangan pernah tidur di rumah nomor 106, atau kau akan menjadi seperti aku. Lampu kamarnya berkedip dan layar ponselnya mati mendadak. Dimas menutup mata, merasakan napas dingin menyentuh lehernya. Akhir cerita, rumah nomor 106 tetap berdiri, menunggu korban berikutnya. Dan siklus horor itu akan terus berulang, selama ada yang cukup naif untuk tinggal di dalamnya.